Halo Sobat Pemburu Spoiler dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu yang pasti ya. Oke Bor, seperti biasa kita akan membahas alur film lagi, dimana pada kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang berkaitan dengan kapal-kapalan. Udahlah, daripada kita terlalu banyak spoiler di awal, lebih baik kita langsung ke TKP. Lantas bagaimana cerita selengkapnya? Begini ceritanya. Kapal pesiar yang begitu megah dengan diiringi lantunan musik yang membuat semua orang pun terlihat bahagia dan berdansa di dalamnya. Terlihat ada seorang gadis yang sedang bosan dan termenung diajak oleh kapten kapal tersebut untuk ikut berdansa dengannya. Lalu terlihat seorang yang menggerakkan tuas dan tiba-tiba tawa dan bahagia mereka pun berubah menjadi tangisan dan teriakan. Scene berganti ke masa sekarang. Terlihat sebuah kapal kecil bernama Arctic Warrior sedang menarik kapal bekas yang bocor dan mulai dipenuhi oleh air. Nah, seorang wanita bernama Epps nekat memperbaiki lubang di dalamnya meskipun nyawa menjadi taruhannya. Epps nggak mau jerih payah mereka mengangkat kapal ini selama 3 bulan dari dasar laut ini menjadi sia-sia. Kapten Murphy yang meminta Epps kembali pun tidak digubrisnya. Dengan dibantu kedua temannya yang bernama Mander dan Dodge, akhirnya lubang tersebut berhasil ditutup. Mereka semua pun selamat dan merayakan hasil penjualan kapal bekas tersebut. Why do you want? Because I'll do it. You want me to come down there? Get back here. Yeah, we did it, guys. Which crew in the business? Good job, well done. Nah, kemudian datanglah seorang pilot bernama Jack. Dia ini mengatakan kalau dia melihat ada kapal besar di Selat Bering yang sepertinya sudah tidak berpenumpang karena tidak menjawab radio milik Jack. Nah, si Jack ini meminta bagian 20% dari seluruh nilai kapal tersebut kalau kapal tersebut berhasil diderek. Nah, setelah banyak pertimbangan, mereka semua akhirnya setuju dengan catatan Jack hanya berhak mendapatkan 10% saja. Si Jack pun akhirnya setuju asal dia bisa ikut mencari kapal tersebut. Dan berangkatlah mereka bertujuh itu, 6 orang awak kapal plus dengan si Jack tadi. What's your angle? What's in it for you? Give us. I do know one thing. Who knows? Insurance? There's 5 other salvage boats on this. Not on mine. I come with you, so you take it or leave it.
Santos yang memegang kemudi kapal melihat ada kapal besar terdeteksi di radar. Tapi anehnya, kapal ini kadang kelihatan, kadang juga enggak. Santos pun meminta Murph untuk mengeceknya. Tapi ya sama saja, hilang-hilangan gitulah. Murph pun meminta Dodge untuk menyalakan lampu sorot ke depan. Sampai akhirnya, tiba-tiba kapal itu terlihat dan Santos langsung memundurkan kapal. Nah, si Murph ini mencoba menghubungi kapal tersebut, tapi ya nggak ada jawaban. Dan ternyata itu adalah kapal pesiar Antonia Graja, kapal yang sudah hilang sejak tahun 1962 di lepas pantai Labrador. Mantap. An ocean liner. Where did that come? Nah, anehnya, dulu ketika kapal ini menghilang, itu tidak ada panggilan darurat sedikit pun. Dan baru mereka lah yang menemukan kapal ini pertama kalinya. Dan ya, menurut hukum maritim, Murph dan kawan-kawan berhak memiliki kapal ini. Nah, kemudian masuklah mereka berempat ini ya kan. Murphy, Epps, Mander, dan Dodge ini juga termasuk Jack yang sebenarnya ingin ikut ke dalam, tapi nggak dibolehin bor. Meskipun kapal ini berusia 40 tahunan, tapi untuk keseluruhan kapal masih sangat bagus bor. Ada yang aneh nih kayaknya ya. She's had some battering over the last Let's get out of the way! years, you can tell that. Stand by, Murph. Unbelievable. She's still a beaut. Turn deck plates into quicksand. We'll make our way in. The life preserver lockers are all in. The silver structure's in decent shape. No sign of any water. He'd been lost without her. Greer yang ada di kapal kecil ini mencoba menghubungi Murph berkali-kali, tapi anehnya radionya rusak. Nah, selama penjelajahan kapal, Murph ini menceritakan bahwa kapal Antonia Graja ini pernah dinaiki oleh 600 orang kaya Eropa dengan 500 awak kapal. Nah, di tengah penjelajahan itu, Mander sempat terperosok. Untungnya Epps berhasil menyelamatkannya. Tapi di sini ia melihat gadis kecil bergaun putih yang secara tiba-tiba menghilang begitu saja. Watch your fucking step. Let's go. You know, you let me lead. Nah, beralih di ruang kemudi, mereka ini menemukan jam tangan digital, padahal di tahun 1962 ya tentunya belum ada jam begitu kan. Nah, si Murph ini mengatakan positifnya mungkin ada orang yang pernah kesini sebelumnya, dan Murph pun memutuskan untuk menderek kapal ini esok harinya. Digital watch. Do the math. They didn't... Hey, the watch is in 1962. Let's hope there's no more surprises. No, look again, you moron. Congratulations, man. Nah, mereka yang sudah kembali ke kapal Arctic Warrior pun sempat bertanya-tanya, kenapa kapal ini bisa hilang selama itu dan tiba-tiba berada di sini dengan kondisi yang masih bagus pula. Aneh sebenarnya. Nah, terlihat juga si Epps ini yang masih kepikiran dengan gadis kecil tadi. Dia ini tiba-tiba didatangi oleh Jack dan menanyakan kenapa Epps menjadi pendiam setelah dari kapal tadi. Nah, si Epps pun menjawab, dia menceritakan apa yang dia lihat dan Jack bilang kalau itu mungkin hanya halusinasinya saja. I think I saw a little girl. When I'd be flying for hours on end. Nothing, she disappeared. Good night. Yeah. Keesokan paginya, mereka mengecek kapal tersebut dan menemukan ada lubang besar di dalam lambung kapal. Dan butuh waktu 3 hari dengan peralatan yang mereka punya untuk memperbaiki lubangnya dan membuang air yang sudah terlanjur masuk ke dalam, agar kapal bisa mereka derek sampai ke daratan. Mereka pun mulai bekerja. 6 orang memperbaiki kapal besar dan Santos memperbaiki mesin kapal kecil. How about a pizza? Good. Jack and I will work our way back from the floor. These people talking crazy for. Why are you looking at me like that? There's no plan. I mean, what is that?
Epps masuk ke ruangan kolam renang dan dia melihat ada banyak bekas peluru di dindingnya. Lalu ketika dia akan naik ke atas lagi, tiba-tiba sosok gadis itu muncul kembali di hadapannya. Dodge dan Mander yang sampai di ruangan mesin melihat air yang masuk itu sudah mulai tinggi. Murphy juga melihat ada botol minum yang masih terlihat baru juga. Dan ketika dia akan meminumnya, ia melihat sosok di sebuah cermin. Nah, kembali ke Epps, dia pun menceritakan apa yang dia temukan ke Jack. Epps berpikiran bahwa mungkin ada orang yang ditembak di sana. Mereka pun pergi meninggalkan ruangan itu. Nah, kemudian air di kolam itu tiba-tiba mulai dipenuhi dengan darah dengan banyak mayat di dalamnya. Idih. Greer yang berada di haul utama mendengar ada suara wanita sedang bernyanyi. Nah, karena mereka yang berpencar ini nggak bisa saling komunikasi karena HT yang mereka miliki tiba-tiba rusak secara mendadak. Gemersek-gemersek gitulah ya. Nah, si Epps dan Jack mencoba mengecek ventilasi dengan menghubungkan ke palka untuk mengecek apakah di palka juga bocor. Nah, ketika ia membukanya, ternyata banyak mayat di dalamnya yang mungkin sudah sebulanan di dalam sana. Di tempat lain, Grill melihat keanehan berikutnya. Ada puntung rokok Samsu yang masih menyala dan ada bekas lipstik. Waduh, siapa ini yang mengudut di sini? Nice titties. Pintu demi pintu terbuka dengan sendirinya. Seakan-akan setan-setan ini sengaja mengarahkan Epps dan Jack ke suatu tempat. Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba HT Epps ini berbunyi dengan suara yang memanggil-manggil nama kecilnya Epps. Muren, Muren, aku kedinginan. Ah, seperti itulah kira-kira. Epps langsung mengecek ruangan penyimpanan makanan. Tiba-tiba sumpah ini aku juga kaget lur. Ampun, ampun. Nah, di sana mereka menemukan banyak sekali emas murni berbentuk batangan-batangan. Mereka berpikiran kayaknya terlalu aneh kalau nggak ada satupun orang yang mencari keberadaan emas sebanyak ini. Nah, tapi yang mereka lebih bingung lagi, kenapa ada mayat yang umurnya baru sebulan di dalam kapal ini? Akhirnya mereka pun memutuskan untuk hanya membawa emasnya saja dan tidak menderek kapalnya. Ya, bawa emasnya aja udah cukup lah ya. Hari sudah malam. Murphy dan Epps OTW membawa emas tersebut keluar dari kapal. Lalu Santos yang sedang beres-beres di ruangan mesin, dia ini tidak sadar jika katup tangki gasnya membuka sendiri dan ketika mesin akan dinyalakan oleh Greer, setan gadis kecil ini memperingatkan Epps untuk tidak menghidupkan mesinnya. Dan inilah yang terjadi. Di sini akhirnya Santos tewas. Dodge pun menyalahkan Jax atas kematian Santos. Murph merasa dirinya lah yang paling bersalah atas kematian awaknya. Dan sekarang seluruh tim sedang dalam kondisi yang tidak baik karena kapal mereka hancur. Epps meminta ke timnya agar kapal Antonia Graja ini diperbaiki dan membawanya sedekat mungkin ke daratan. Nah, mereka akhirnya setuju untuk memperbaikinya besok pagi. Tapi Greer malahan nggak setuju karena dia rasa ada yang
yang gak beres dengan kapal ini. Nah, si dia ini lebih memilih untuk memanggil polisi pantai untuk menjemput mereka. Cekcoklah mereka dalam ini kan, Bor. Epps yang mengecek buku tulis penumpang menemukan nama setan cilik yang ternyata bernama Katie. Sedangkan Dodge dan Mander malah mukbang makanan kaleng yang ada di sana. Dan ketika dicoba, rasanya enak loh. Dicoba-coba sampai akhirnya Epps pun mendatangi kamar Katie dan Epps menemukan mayat si Katie yang telah menjadi tengkorak. Di sana Epps juga menemukan liontin Katie yang ada foto kedua orang tuanya Katie. Katie pun mendatangi Epps dan mengatakan bahwa dia naik kapal ini karena ingin menyusul orang tuanya di New York. Nah, itu dia. Katie berkata dia tidak bisa berkumpul dengan roh orang tuanya yang juga telah meninggal dunia karena semua roh di kapal ini dikurung oleh seseorang untuk suatu tujuan tertentu. Belum selesai ceritanya, ada suatu hal aneh yang menakuti si Katie. Ia berpesan kepada Epps dan kawan-kawannya agar segera keluar dan meninggalkan kapal tersebut. Di tempat yang berbeda, Murphy juga didatangi oleh kapten kapal tersebut dan dia menceritakan bahwa emas yang ada di kapal ini ternyata muatan dari kapal Lorelei yang ditemukan hanyut di lautan. Murphy tahu bahwa tidak ada yang selamat dari kapal Lorelei, tapi dia salah. Masih ada satu orang yang hidup. Kapten kapal ini pun memberikan foto orang yang dimaksud. Entah foto siapa itu. Nah, singkat cerita, Epps akhirnya bertemu dengan Murphy. Tapi yang dilihat Murphy bukanlah Epps, melainkan Santos yang akan membunuh Murphy dengan pisaunya. Waduh. Murphy pun langsung menyerang Epps. Untung saja Jax menyelamatkannya dan berhasil mengurung Murphy di dalam sebuah tabung karena sudah dianggap gila. Kemudian Epps, Mander, Dodge, dan Jack memutuskan untuk melanjutkan memperbaiki kapal ini sebelum situasi semakin memburuk. Lubang besar pun berhasil mereka perbaiki dan mulai membuang air yang membanjiri kapal tersebut sambil mulai menjalankan kapalnya. We'll shut her up. No problem. Port side. Looks bigger from here. Copy that, Epps. 1 and 2, kicking in. Pumps down here. Start 'em up. Great work, guys. Karena Greer belum juga ketemu, Epps mencoba mencarinya. Dan Epps menemukan Greer yang sudah mati dengan badan yang tertusuk besi. Katie pun kembali mendatangi Epps dan menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di kapal Antonia Graja ini. Ternyata di malam itu ada sekelompok orang yang meracuni makanan, membunuh dengan kawat yang kita lihat di awal film tadi, serta menembaki orang-orang yang tersisa di kolam renang. Dan Katie digantung di kamarnya. Semua itu hanya karena mereka ingin merampok emas yang ada di sana dan banyak pengkhianatan yang terjadi di sini. Nah, si bos perampok ini membunuh semua anak buahnya karena keserakahannya untuk menguasai seluruh emas dan mendapatkan hati Francisca. Tapi Francisca juga berkhianat demi seorang pria dan sayangnya pria ini malah membunuh Francisca. Siapakah pria itu? Deng deng deng. Epps pun berlari ke tempat Murphy dikurung, tapi sudah terlambat. Murphy sudah mati tenggelam, dan ternyata foto dari hantu kapten kapal itu adalah foto si Jack. Epps pun bertemu dengan Dodge dan memberitahu semua yang terjadi. Belum selesai Epps ngomong, si Jack tiba-tiba datang. Epps pun seakan-akan memberikan isyarat ke Dodge bahwa Jacklah pelaku dari semua hal yang sudah terjadi ini. Lalu Epps pergi mencari Mander. Mander yang sedang menyelam akhirnya juga mati karena terkena gilingan gear mesin kapal. Dodge pun menyadari ada yang aneh dengan Jack.
ia langsung menodongkan shotgun ke arahnya. Dan ketika Jack akan menyerang, Dodge terlebih dahulu melepaskan tembakan ke arahnya. Epps yang sedang memasang bahan peledak di kapal itu dihampiri oleh Dodge sembari mengatakan bahwa ia sudah menembak Jack. Epps pun bilang kalau dia akan menenggelamkan kapal ini. Tapi anehnya, Dodge malah masih memikirkan emas dan melarang Epps untuk meledakkan kapal tersebut. Epps pun bertanya, "Kenapa kamu tidak menanyakan di mana sahabat baikmu Mander?" Dan ternyata itu bukanlah Dodge, melainkan Jack. Jack mengatakan bahwa dirinya adalah sosok pengumpul jiwa. Jack mendapatkan tugas ini karena banyak dosa yang sudah dilakukannya. Dan kapal ini harus tetap terapung untuk menjadi wadah bagi jiwa-jiwa yang sudah dikumpulkannya. Jadi gini, ada organisasi iblis pengumpul jiwa gitulah ya. Dan pemimpin organisasi inilah yang menugaskan si Jack. Lanjut, Jack pun menyerang Epps. Dentator peledak di tangannya terlempar. Epps berusaha menyerang balik Jack dan langsung membidik Jack dengan panahnya. Tapi yang dia tembak bukanlah Jack, melainkan panah itu mengenai dentatornya. Inilah yang terjadi. You didn't shoot me? Kini ribuan jiwa sudah bebas. Katie memberitahu jalan keluar Epps, lalu dia tersenyum dan menghilang. Katie akhirnya bisa bertemu dengan orang tuanya. Epps yang terapung-apung di lautan akhirnya ditemukan oleh kapal pesiar yang sedang melintas. Ed pun selamat. Dia dibawa masuk ke dalam ambulans, tapi ketika pintu ambulans akan ditutup, Sin melihat si Jack. Jadi ini film endingnya cukup menarik ya. Ya intinya karena si Jack ini adalah sosok iblis, ya udah pasti dia nggak bakalan bisa mati meskipun badannya sudah hancur. Dan itu artinya di ending film, Jack akan mulai mengumpulkan jiwa manusia kembali dengan cara yang sama. Menggunakan peti yang berisi emas agar manusia-manusia yang serakah kembali melakukan banyak pembunuhan demi mendapatkan emas tersebut. Yang sebenarnya nggak akan pernah bisa mereka dapatkan karena itu hanyalah akal-akalannya si Jack saja. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah keserakahan adalah salah satu sifat dari setan dan setan akan selalu berusaha menjerumuskan umat manusia. Ubur-ubur ikan lele, jangan le.